Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, bagus, ya. Ya masih kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi, bagus, ya. Kita semangatnya bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan indah yang bisa mempertemukan kita di saat ini, walaupun masih dalam situasi pandemi. Tapi untuk anak-anak kami harus tetap jaga prokes ya, dilaksanakan prokes, tetap jaga jarak dan tetap meningkatkan imun tubuh dengan memotivasi diri sendiri. Oke, jadi sebelum kita mulai seperti biasanya yang sudah kita sepakati, silakan anak kami untuk kita mulai dengan doa. Pelajaran kita berdoa. Oke, terima kasih. Ya, jadi untuk anak-anak kami di hari ini kita harus lebih semangat lagi, lebih fokus lagi. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bangun ruang, yaitu jarak titik ke titik. Kita hanya menghubungkan dua titik kemudian menghitung jaraknya. Misalnya pada rusuk ABCD, pada rusuk ABCD berarti berapakah misalnya jarak titik A ke B kalau kubus ABCD EFGH, berarti A ke B itu sama dengan R, ya kan rusuk, sama dengan rusuk. A ke C sama dengan diagonal sisi, berarti A akar 2. Kemudian A ke G diagonal 2. Oke, itulah untuk jarak titik ke titik. Oke, sebelumnya Ibu sudah menyuruh kamu membuat jurnal. Jadi setiap hari atau setelah selesai pembelajaran, kamu bisa mengisikan hal-hal apa yang menarik bagimu yang kamu alami pada hari ini. Misalnya hari ini pada pertemuan sebelumnya. Ya, setiap hari kamu isi jurnalnya. Ya, jadi untuk itu Ibu mau melihat itu dari apa hal yang ingin kamu ketahui untuk hari ini, pembelajaran kita sekarang ini. Apa yang sudah kamu persiapkan, yang ingin kamu ketahui dari jurnal yang kamu buat. Ya, jadi sebentar semua handphonenya dibuka. Ya, silakan kamu isi di form yang Ibu bagikan. Ya, dalam hanya waktu 1 menit, tuliskanlah di situ apa yang ingin kamu pelajari hari ini. Oke, terima kasih. Dari form yang masuk sudah ada mengumpul 15 orang. Secara umum itu ingin mengetahui lagi tadi jarak titik ke titik, bagaimana menentukan titik ke garis. Ya, jadi untuk anak-anak kami bisa kamu buka buku paketmu di halaman 13 dan LKPM yang ada. Ya, di LKPM yang ada Ibu sudah membuatkan dan filenya ada. Jika yang membuka dari handphone bisa, dari kertas yang Ibu bagi bisa. Di situ Ibu sudah membuat kompetensi dasar, ya, dan indikator serta tujuan pembelajaran. Ya, jadi untuk itu tujuan pembelajarannya di sini dengan kamu tadi sadar penuh bahwa kamu masih siswa kelas 12 yang akan mempersiapkan diri untuk lebih hebat lagi, persiapkan dirimu untuk masuk nanti ke perguruan tinggi. Jadi dengan kesadaran penuh dapat mengidentifikasi fakta pada jarak titik ke
garis dalam bangun ruang. Kemudian dengan bekerja sama, saling membantu dengan teman diskusi dapat mendeskripsikan jarak titik ke garis. Kemudian menyadari apa yang dipelajari, mampu menjelaskan prosedur menentukan jarak titik ke garis. Kemudian menentukan jarak titik ke garis dalam ruang secara berkelompok dan mandiri. Oke, tadi kamu sudah tahu yang akan dipelajari itu apa. Berarti kamu harus bisa, tadi kami ada 4 tujuan yang harus kami dapatkan. Pada sebelumnya, Ibu sudah membuat juga Google Form karena baru 2 seminggu kamu di asrama ya, baru 1 minggu di asrama. Ya, jadi baru ini kita adakan tatap muka. Sebelumnya Ibu sudah kirim sudah memetakan ke gaya belajar yang kamu mau, yaitu ada yang auditori, visual, dan kinestetik. Jadi di materi kita hari ini Ibu sudah kelompokkan pembelajaran yang kamu pilih sesuai dengan gaya belajar yang kamu mau, dan posisi dudukmu sudah ditentukan dengan gaya belajar tersebut. Ya, jadi untuk itu coba kamu buat dulu kelompok diskusi. Ini kelompok diskusi visual ya, visual, kinestetik, auditori, dan visual. Ya, jadi ini satu kelompok 5 orang, 4 orang. Ya, silakan posisi duduknya dibentuk untuk posisi diskusi. Silakan anak kami buka dulu LKPM-nya di halaman keduanya. Ya, atau buka juga buku paketnya di halaman 13. Menentukan jarak titik ke garis. Sudah nampak? Karena lampu kita tadi ada gangguan mati, jadi nggak bisa Ibu tampilkan di layar. Jadi masing-masing kita lihat aja dulu LKPM-nya. Materi singkatnya, jarak titik ke garis pada bangun ruang. Kamu lihat gambar orang tersebut. Misalkanlah itu dirimu, ya. Misalkan itu dirimu, kemudian kamu melihat ada titik A, kemudian ada garis G. Ya. Bagaimanakah kita menentukan jarak titik A ke garis G tersebut? Kemudian ada dibuat garis tegak lurus, yaitu A ke B, dan ada garis miring A ke C, A ke D. Coba kalian amati. Jadi di situ ada tadi untuk ini visual juga, auditori. Ya, jadi di LKPM tadi sudah Ibu bagi sesuai dengan gaya belajar kamu, atau untuk lebih jelasnya, karena yang memilih kinestetik dan auditori ada video, bisa kamu buka laptop, buka file yang sudah Ibu kirimkan. Ya, jadi untuk itu Ibu harap kamu dapat bekerja sama dengan temannya, saling membantu, saling mendukung untuk kesuksesan bersama, bisa memahami bersama apa pembelajaran kita, kemudian nanti secara bertanggung jawab juga kamu bisa mempresentasikan hasil diskusi kamu. Ya, tadi sudah Ibu katakan bisa bergantian dalam diskusi ini, misalnya ketuanya Nadia, nanti presentasi si Yosafat, nanti materi kita berikutnya untuk jarak titik ke bidang bisa berganti lagi. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa, silakan kamu diskusikan yang di LKPM, bisa ditulis. Kalau takut salah, tulis dulu pakai
pensil atau diskusikan dulu. Habis itu baru kamu tuliskan di LKPM-nya. Oke. Ya, diskusinya sudah berjalan. Silakan anak-anak kami, ada kertas post-it yang Ibu bagi. Coba kamu tuliskan bagaimana jawaban atau pendapatmu mengenai jarak pada LKPM-nya tadi. Bagaimana menentukan jarak titik M pada garis AG? Pada garis AG, panjang ruas garis mana yang merupakan jarak titik N ke diagonal ruang AG dengan titik M-nya adalah di tengah-tengah EH. Nah, coba tuliskan di kertas post-it-nya, kemudian kamu tempel di depan. Hasil diskusi kelompoknya tadi ditulis. Sekretaris juga bisa menuliskan hasil diskusinya. Oke, jika sudah bisa kamu menjawab tadi, menentukan jarak titik, ya, yang manalah jarak titik M ke diagonal AG seperti pada gambar kubus ABCDEFG yang Ibu gambar di papan tulis. Ya, silakan untuk perwakilan kelompoknya memberikan jawabannya dengan menempel kertas post-it yang Ibu bagi. Silakan. Tempel. Sudah ada kelompok auditori ya. Oke. Oke, bagus. Yang pertama, kelompok yang pertama menempel. Kelompok kinestetik. Oke, silakan. Bacakan dulu jawaban kalian. Tempel aja. Baca, Nak. Jadi cara menentukan titik M aksen pada garis AG yaitu dengan memproyeksikan titik M aksen pada garis AG. Jarak titik M ke diagonal ruang AG adalah panjang ruas garis M aksen. Iya. Coba ini gambar kubusnya yang mana lah M aksennya, Nak? Bisa, ini kelompok kan? Kerja kelompok, mau bergantian juga bisa. Silakan. Kenapa di situ M aksennya, Nak? Atau ada yang mau bertanya? Si Mintan membuat itu M aksen. Kelompok yang lain bisa beri komentar. Kenapa di sana posisi M aksen? Karena ya ini yang membantu ya, satu kelompok. Silakan, Nam. Terus. Karena jarak terdekat itu iya, si Mintan, dia udah tahu Pak ya. Silakan, Nak. Karena titik M aksen adalah garis ruas garis yang terpendek dan tegak lurus terhadap garis AG. Ya. M tegak lurus terhadap garis AG, diperolehlah titik M aksen. Gitu ya. Oke, bagus, kita berikan aplaus untuk Oke. Kemudian bagaimana dengan kelompok lain? Ada jawaban yang sama? Sama dengan kelompok kinestetik? Kelompok berapa? Yang sama jawabannya? Tapi tadi sama. Sama, tapi ada. Silakan yang kelompok visual. Silakan yang mana tadi kalian tempel? Silakan, Pak. Filsafat ya. Yuk. Jadi untuk mencari titik M aksen tadi dengan memproyeksikan titik M pada garis AG dengan G M aksen sama dengan 1/2 dari GA. Untuk mencari panjang ruas garis dari titik M ke diagonal ruang AG dapat dipakai rumus Pythagoras, yaitu M aksen sama dengan akar MA kuadrat dikurang M aksen A kuadrat. Itu dengan rumus.
kan dari tegak lurus tadi. Oke, ada yang mau memberi komentar, tanggapan? Silakan. Ya, Ibu arahkan ya. Yang dijawab kelompok kinestetik sudah benar. Bahwasanya kita untuk menentukan titik M ke suatu titik ke garis itu tegak lurus, sudah benar. Yang dimintakan tadi di soal bagaimana cara menentukan. Ternyata kelompok visual memberikan pendapat tambahan dari sini, sama sebenarnya, cuma mereka sudah menambah. Untuk mencari M ke M aksen, kita misalkanlah rusuknya R atau A, berarti bisa kita cari dengan teorema Pythagoras. Itu untuk level berikutnya ya. Dengan teorema Pythagoras berarti M aksen itu adalah akar dari M A atau MG bisa, ya kan? Karena ini kubus. Ya, jadi itu bisa langsung kita peroleh nanti MA kuadrat kurang AM aksen kuadrat. Oke, kita beri aplaus untuk Ibu harap nanti karena waktu pembelajaran kita terbatas, ya, apalagi masih dalam pertemuan tatap muka yang terbatas ini, jadi LKPM kamu itu nanti kamu lanjutkan kerjakan sebagai tagihan untuk kamu kumpulkan juga nanti yang sekaligus menjadi penilaian bagi itu. Oke, jadi untuk hari ini kamu lakukan kembali, isi lagi jurnal. Ya, bagaimana perasaanmu dalam belajar hari ini bisa kamu catatkan, dan berikutnya apa lagi yang ingin kamu ketahui dari anak kami bisa dengan baik mengikutinya. Oke? Ya, jadi begitu Ibu mau kamu membuat refleksi, umpan balik dari apa yang sudah kamu dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Nanti kamu tuliskan juga, isikan di form. Ya, di form yang Ibu bagikan, umpan balik kamu apa yang kamu dapatkan. Tapi untuk itu Ibu mau tampil dulu 1 atau 2 orang yang mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia dapatkan. Silakan, siapa yang mesti? Bagaimana perasaannya? Apa yang kamu dapatkan? Silakan memberikan refleksi atau umpan balik yang kamu dapatkan dari pembelajaran ini. Sekian dan terima kasih, dan tetap kita akhiri dengan doa. Silakan, Man. Masih Dinda ya. Perasaan saya mulai dari merancang aksi nyata modul 2.2 ini pada penerapan pembelajaran sosial dan emosional di dalam pembelajaran ini, saya merasa senang dengan tantangan di mana sebelumnya dalam RPP yang saya buat belum ada itu penerapan keterampilan sosial dan emosional. Ya, jadi dalam ini dihubungkan juga dengan pembelajaran diferensiasi, saya merasa menemukan hal-hal baru. Ya, pembelajaran yang saya ambil banyak hal baru yang saya dapatkan, di mana sesuai dengan yang sudah dipelajari pada modul 2.1 itu, yaitu dengan mendiferensiasi pada proses, dan saya petakan itu berdasarkan gaya belajar. Jadi pembelajaran ini sangat berarti bagi saya, di mana sebelum-sebelumnya saya mengajar hanya berfokus ke materi, namun dalam hal ini saya sudah menerapkan rasa sosial siswa, kemudian bagaimana siswa dapat sadar akan dirinya, kemudian dapat mengelola dirinya atau memiliki self management, kemudian begitu juga bagaimana dia bisa bergaul dengan temannya di dalam kelompok diskusi, di kelas, kemudian begitu juga dia sehingga dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia pelajari, juga dapat bermanfaat dan bisa saya
manfaatkan dan bisa diterapkan lebih baik lagi. Terima kasih.